Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ketua DPRD, kali ini dihadiri oleh putra Ibu Taro Pak Ekranadi, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, dan juga OPD terkait, yang kami hormati Pak Camat beserta jajaran, yang kami hormati unsur Forkopimda kecamatan yang hadir, yang kami hormati Wali Nagari se-Kecamatan Lubuk Taro, yang kami hormati Ketua PKK Nagari se-Kecamatan Lubuk Taro. Hadir juga Ketua BPN Nagari Buluh Kasok, yang kami hormati lembaga-lembaga Nagari, Ketua KAN, Ketua LPM Nagari Buluh Kasok, yang kami hormati pejabat Wali Nagari dan Ketua PKK Nagari Buluh Kasok, dan istimewa kepada Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari dan Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Buluh Kasok yang baru saja dilantik dan kita ambil sumpahnya, serta hadirin undangan yang berkesempatan hadir pada acara pelantikan yang berbahagia. Pertama-tama, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan pelantikan Wali Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Taro, yang mudah-mudahan dengan terpilihnya Wali Nagari definitif tentu akan lebih mempercepat kita untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Salam dan salam tak lupa kita amalkan kepada Allah untuk disampaikan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kami ucapkan atas nama pemerintah daerah selamat kepada Wali Nagari Buluh Kasok terpilih yang baru saja kita ambil, kita lantik dan ambil sumpahnya. Mudah-mudahan yang menjadi kekosongan Wali Nagari yang dijabat oleh penjabat selama ini, nah ini di sisa waktu yang mungkin tidak sama dengan pemilihan biasa karena ini pergantian antar waktu. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Wali Nagari definitif ini bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk melakukan percepatan-percepatan terhadap tugas dan tanggung jawab Nagari dalam melayani masyarakat. Berikutnya kami juga ucapkan selamat kepada tim penggerak PKK Nagari Buluh Kasok yang telah dilantik. Mudah-mudahan bisa membantu pemerintah Nagari, membantu Pak Wali dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah Nagari, tapi secara kelembagaan berkoordinasi dengan tim penggerak PKK kabupaten untuk bisa menuntaskan kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas penjabat Wali Nagari Buluh Kasok yang mengisi kekosongan, atas jasa-jasa dan kerja selama ini yang telah menjabat selama kekosongan Wali Nagari definitif yang sudah diberhentikan secara aturan. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, masa waktu pemilihan, masa waktu jabatan Wali Nagari yang kita lantik sekarang memang tidak sepanjang karena akan habis di tahun 2025. Tapi bukan berarti dengan waktu yang tersisa ini tidak sepanjang jabatan normal. Harus Pak Wali menunjukkan tanggung jawab bagaimana bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa lebih maksimal lagi, dan ini juga berlaku kepada seluruh Wali Nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Taro. Sekarang administrasi kependudukan sudah kita limpahkan di masing-masing nagari.
Nah, tentu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat kita yang mengeluh akan pelayanan khusus administrasi kependudukan. Mungkin sekarang terkendala adalah di pembuatan KTP, tapi setidaknya seluruh dokumen administrasi kependudukan tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Nah, itu menjadi tanggung jawab utama wali negari yang ada di wilayah kabupaten sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengingatkan dengan telah terpilih tentu tanggung jawab sudah semakin berat. Kondisi yang dihadapi saat ini berbeda dengan kondisi kita sebelum-sebelumnya. Dulu dengan besarnya anggaran yang ada di pemerintah nagari, tentu Pak Wali bisa lebih sedikit leluasa untuk bisa berinovasi di masing-masing nagari untuk melaksanakan pembangunan. Tapi kondisi pandemi sekarang, seluruh kegiatan tidak hanya di nagari, kita di kabupaten juga melaksanakan refocusing anggaran. Nah, yang dulunya bisa kita laksanakan untuk kegiatan pembangunan, saat ini kegiatan itu kita pindahkan dalam penanggulangan COVID-19. Artinya COVID itu masih ada dan masih berlangsung. Jadi jangan sampai lengah, tetap kita patuhi protokol kesehatan karena menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengendalikan. Kita tidak ingin seperti tahun lalu, seluruh kegiatan kita batasi, ekonomi masyarakat jatuh, akhirnya aktivitas yang ada di nagari jadi terganggu. Jadi mudah-mudahan dengan edukasi yang sudah semakin meningkat di masyarakat, pengetahuan tentang penanganan wabah pandemi COVID, setidaknya ini bisa meringankan kerja pemerintah untuk kita ingatkan selalu masyarakat kita mematuhi protokol kesehatan. Dengan kondisi COVID sekarang, semuanya serba terbatas dan bukan menyurutkan semangat kita sebagai pimpinan di masing-masing daerah. Pak Wali baru dilantik, beberapa wali negari terpilih bahkan hadir hari ini, juga menjadi catatan untuk kita bahwa kita harus tetap bekerja menggerakkan ekonomi, berinovasi di masing-masing nagari walaupun dengan kondisi wabah pandemi dan semuanya serta keterbatasan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ingin seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya kerja wali nagari saja, seluruh stakeholder harus dirangkul dan harus terlibat. Selesai pemilihan tentu tidak ada lagi perselisihan dan perdebatan. Yang ada, mari sama-sama kita bangun nagari, kecamatan dan kabupaten untuk bersama-sama untuk kita lakukan percepatan pembangunan. Bapak Ibu yang berbahagia, di samping itu sekarang Komisi Nagari sudah menjadi kewenangan mutlak di nagari untuk mengatur rumah tangga sendiri, tentu mempunyai konsekuensi juga terhadap aparat penegak hukum. Pengalaman kita jadikan itu pengalaman berharga. Kami tidak ingin lagi masih ada pemerintah nagari yang dipanggil bahkan oleh aparat penegak hukum karena memang tidak taat dan tidak patuhnya terhadap aturan yang sudah diberikan. Kalau ragu, silakan bertanya. Apalagi Putra Lubotaro sendiri sekarang menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat. Rasa tidak ada alasan untuk tidak bisa berkomunikasi dan berkonsultasi terkait dengan penggunaan anggaran sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Berikutnya dapat kami sampaikan bahwa dengan telah canggihnya teknologi, seluruhnya kita sudah memiliki handphone. Kami berharap untuk kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat, jejak digital yang kita laksanakan itu tidak akan terhapus. Komentar, hujatan kebencian, nah ini menjadi kontrol sosial bagi kita masing-masing untuk kita bisa menjaga diri. Tidak seluruhnya harus kita tumpahkan di media sosial. Sampai pertengkaran rumah tangga pun muncul di media sosial. Itu tidak perlu kita umbar. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Ingat, undang-undang ITE sekarang cukup ketat. Kalau ada hal itu tidak akan sulit untuk men-tracking karena memang seluruhnya ada jejak digitalnya. Jadi kami berharap khusus kita yang hadir pada hari ini dan kecamatan Kota secara umum
untuk lebih bijak kita dalam menggunakan media sosial. Terkait dengan media sosial, tentu tidak hanya dari sisi negatif saja. Dengan canggihnya teknologi sekarang, apapun kita bisa sharing, kita bisa share ke media, baik itu produk UMKM, unggulan, potensi wisata dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan kita jadi bisa berinovasi di masing-masing wilayah daerah kita masing-masing. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi kami ingatkan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan kitalah duta yang edukasi masyarakat untuk selalu menggunakan protokol kesehatan demi menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi yang ada di daerah kita, dan jaga kondusivitas wilayah masing-masing. Kalau bisa jangan muncul perpecahan, perdebatan, gesekan-gesekan antar masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pak Wali Nagari Bulukaso dan Ketua PKK Nagari Bulukaso. Selamat bekerja, selamat berinovasi. Insya Allah bersama-sama kita akan bangun Kabupaten Sejudu ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan penyampaian melalui PPDaya.